kita akan belajar animasi ya nak. Jadi sebelum pelajaran kita mulai, maka alangkah baiknya kita baca doa bersama supaya pelajaran hari ini bisa bermakna dan bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk ketua kelas silakan pimpin doanya dulu. Oke, silakan Mama Isan. Oke, selanjutnya Bapak absen dulu ya, absen kehadirannya. Yang pertama Sakir, Haikal, Tasmin, berikutnya Halisa, Bumiati, Ilyas, Bumiati ada, Mama Isan, Mama Bayu, Putri Lestari, Kami Tamli, Amin, Benita, Devi, Fitra, Buana. Oke, jadi hari ini semua siswa hadir ya. Oke, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap pahlawan yang telah mendahului kita, yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia, maka kita nyanyikan dulu salah satu lagu kebangsaan. Jadi silakan berdiri ya. Silakan berdiri, kita nyanyikan dulu lagu Pancasila.
pekerjaan dan profesi dalam bidang animasi 3 dimensi. Jadi sebelum pelajaran kita mulai, jadi saya bertanya dulu. Yang di sini yang sering nonton animasi, film animasi, siapa-siapa saja? Bang, angkat tangannya. Yang sering nonton film animasi atau video animasi. Ayo, siapa? Oke. Ananda Putri. Oke, film animasi apa saja yang sering kita nonton? Ya, Doraemon. Ada yang lain yang sering nonton film animasi atau video animasi? Oh, Isa, silakan. Iping atau kalau film animasi Indonesia ada yang buatan Indonesia? Siapa? Oke, Bayu, Upo dan Jarwo ya. Kalau yang bentuk 3 dimensi ada? Yang bentuk 3 dimensi, animasi 3 dimensi. Ada? Kalau yang tahu video animasi dalam 3 dimensi, siapa-siapa? Jarwo. Oke, siapa lagi? Siapa? Pipi? Oh, Ping ya. Siapa lagi? Ada yang lain? Niko ya. Jadi itu tadi Ananda beberapa tadi contoh film animasi dalam bentuk 3 dimensi. Salah satunya tadi Uping Iping. Niko itu sudah dalam bentuk 3 dimensi. Kalau yang bentuk 2 dimensi itu biasa itu kayak Shinchan. Ada yang kenal? Nah, kan itu video animasi zaman dulu nih. Tapi masih ada yang sering nonton. Oke, jadi hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada beberapa. Jadi bisa Anda lihat di atas. Yang pertama, mengetahui berbagai profesi di industri animasi 3 dimensi. Kedua, memahami tanggung jawab dan keterampilan di setiap profesi. Tiga, menyadari peluang karir di bidang animasi 3 dimensi. Dan keempat, meningkatkan motivasi belajar animasi secara profesional. Jadi bisa Anda lihat di atas. Jadi animasi itu bisa dikatakan gabungan antara seni visual dan teknologi. Jadi yang awalnya itu karakternya digambar dulu, baru dipadukan ke bentuk teknologi, digabungkan ke teknologi sehingga nanti gambar yang sudah kita buat bisa bergerak. Jadi itu antara gabungan antara seni visual dengan seni teknologi. Kemudian dapat digunakan untuk hiburan, edukasi, iklan, game, dan lain-lain. Jadi sering kita lihat di TV, di HP, banyak yang menggunakan untuk hiburan seperti film Uping Iping masuk di seni hiburan. Ada juga edukasinya.
Kalau iklan itu ada beberapa iklan yang sudah memanfaatkan animasi 3 dimensi. Sama dengan game. Jadi seperti Mobile Legends itu masuk di dunia game 3 dimensi. Kemudian membutuhkan kolaborasi banyak profesi. Jadi dalam pembuatan animasi itu memerlukan beberapa profesi di dalamnya. Seperti nanti ada yang khusus membuat karakternya, ada yang khusus membuat supaya karakternya bergerak dan sebagainya. Jadi salah satu contohnya animasi 3 dimensi itu ada Up, ada Jumbo. Jumbo salah satu karya anak bangsa di Indonesia yang baru-baru kemarin rilis di Indonesia. Kemudian ada Avatar. Kemudian dalam pembuatan animasi 3 dimensi terdapat ada 3 tahap yang biasanya dilakukan. Pertama itu tahap praproduksi. Ada penulisan naskah, storyboard artis, konsep artis. Kemudian di tahap produksi ada animator 3D, pembuatan animatornya, pembuatan background artis, layout artis. Ketiga ada pasca produksi, itu masuk di editor, kompositor, dan sound designer. Jadi untuk lanjut di materi sebelumnya kita expliking dulu. Gampang aja explaining-nya. Jadi silakan berdiri dulu. Oke, jadi kita ulangi dulu. Oke, jadi siap-siap nih dulu. Jadi ambil posisi yang bagus. Bagusnya itu kursinya dikasih di belakang atau di samping meja sih bisa, supaya tidak terganggu nanti kalau gerakan gitu. Sudah. Oke, jadi kita mulai ya. Ayo bergerak.
Capek? Tidak jadi. Karena masih mumpung masih pagi, jadi olahraga sedikit dulu. Oke, kita lanjut materinya. Jadi di pekerjaan profesi dalam bidang animasi itu ada beberapa. Bisa Anda lihat, ada 3D modeler, ada tekstur artist, rigger, lighting, VFX untuk stop visualnya, kompositor dan sebagainya. Di sini ada konsep artis, yang dimana orang atau mereka yang pertama kali membayangkan dunia animasinya. Jadi ini orang yang membuat konsepnya. Jadi nanti dia bikin bagaimana karakternya, bagaimana lingkungan ceritanya, jalan ceritanya dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada 3D modeler. Nah, di sini nanti setelah ada konsep atau ide cerita yang sudah dibuat oleh yang sebelumnya, maka lanjut ini pembuatan modelernya atau karakternya dalam bentuk 3 dimensi. Nah, di sini nanti dia buat baik karakter, objek, pendukung atau lingkungannya. Misalnya nanti kalau temanya anak sekolah, jadi dia bikin karakter anak sekolah. Kalau objek-objek yang di sekolah ada gedung, lapangan, lalu lingkungannya lingkungan sekolah. Jadi untuk pembuatannya bisa menggunakan Blender atau Autodesk Maya. Kalau di pembuatan video secara profesional di dunia industri animasi tidak menggunakan Autodesk Maya, tapi ada juga yang menggunakan Blender. Tapi kalau mungkin untuk tahap pembelajaran kita bisa menggunakan Blender karena ini bersifat open source atau gratis, dan ini berbayar yang Autodesk Maya. Selanjutnya ada tekstur artis, yaitu mereka memberikan warna, motif atau tekstur pada karakternya. Jadi misalnya nanti gedung sekolahnya, nah di sini yang berfungsi untuk memberikan warna, yang itu yang tekstur artisnya, yang memberikan motifnya. Nah di sini. Seperti juga untuk pembuatan karakter manusia. Nah di sini pembuatan kulitnya, rambut dan sebagainya, pakaian juga. Terus selanjutnya ada rigger. Rigger itu pembuatan tulang. Nah, di sini untuk animasi ini yang penting, itu animasi 3 dimensi. Karena karakter yang sudah dibuat seperti karakter manusia, untuk menggerakkan karakternya kita menggunakan harus ada riggernya atau tulangnya, pembuatan tulang. Karena karakter yang kita buat tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada tulangnya. Oke, selanjutnya ada animator 3D, yaitu yang menghidupkan karakter. Jadi setelah diberikan tulang, maka ada lagi animator 3D yang berfungsi untuk supaya karakternya bisa bergerak secara realistis. Seperti karakternya bisa berjalan, berlari atau tertawa. Selanjutnya ada lighting artist ya. Dan di sini berfungsi untuk yang memberikan pencahayaan, seperti nanti ada efek malam, hujan, mendung dan sebagainya. Selanjutnya ada effects artist atau yang memberikan visual effect. Yang di sini menciptakan efek seperti asap, api, hujan, atau kalau ada misalnya yang pyrotechnic itu biasanya ada asap, api, ada ledakan juga, atau hujan bisa. Jadi itu yang berfungsi untuk memberikan efek ini masuk di FX artist atau visual effect.
Biasanya kalau visual effect itu kalau sekarang itu yang sering digunakan dari produk Adobe After Effects yang biasa dipakai. Selanjutnya ada kompositor dan editor. Nah, di sini semua elemen animasi, efek suara, pencahayaan yang disatukan di sini. Jadi di sini beberapa orang di dalam yang mengerjakan yang ini. Jadi supaya animasi yang dibuat lebih kompleks. Jadi menjadi animasi yang utuh dan menarik. Selanjutnya ada pilih produksi, yang dimana semua produksi ini bekerja sama dalam pilih produksi memulai dari ide, modeling, animasi hingga rendering atau finalis. Nah, di sini ada render. Jadi nanti kalau setelah semua karakter jalan cerita sudah dibuat, maka dibutuhkan namanya render. Itu render pembuatan proyek atau animasi dalam bentuk video. Jadi dibuat dalam bentuk video seperti MP4. Jadi yang bisa sekarang dilihat kayak di YouTube, di HP itu bisa karena sudah di render. Jadi sebelum jadi MP4 atau video itu belum harus melalui tahap render. Finalis ini itu kayak penguploadan nih atau penayangan di bioskop atau sebagainya. Oke, setelah profesi, nah di sini ada jenjang karirnya. Jenjang karir dan peluang kerjanya jika kita mau menggeluti menjadi seorang animasi di bidang animasi. Yang pertama di studio animasi, kalau kita bisa menjalani atau membuat animasi, kita bisa bekerja secara lokal maupun internasional. Jadi kita bisa bekerja di Indonesia, sudah banyak nih perusahaan animasi seperti tadi yang Jumbo, itu produk lokal. Untuk internasional itu kalau animasi yang bisa itu kayak di Amerika. Ada juga kalau yang suka nonton anime bisa ke Korea atau di Jepang. Nah, karena juga yang sekarang menggebu-gebu sekarang itu di Cina juga sudah mulai pembuatan animasi animasi. Baru untuk periklanan, game dan konten edukasi. Jadi karir sekarang yang saya rasa yang berpaduan di area kita yang ini, yang periklanan. Jadi kita bisa tawarkan nanti ke penjual-penjual kayak penjual es, makanan. Kalau mau lebih bagus penjualannya, bisa bekerja sama dalam membuat konten iklan untuk jualannya dalam bentuk 3D animasi. Baru ada freelance artis dan konten kreator. Ya, ini juga sangat bisa dimanfaatkan sekarang. Pertama itu sekarang banyak nih konten kreator di lingkungan kita, baik konten kreator YouTube maupun FB Pro. Yang suka juga Instagram atau TikTok, ya bisa juga menggunakan jasa ini. Bisa bergelut di sana. Kemudian ada startup dan media sosial. Nah, di sini juga kalau bisa kerjasama seperti di Shopee, Tokopedia bisa di startupnya, atau di produk lokal bisa juga seperti di Maximto, atau bisa juga bekerja sama dengan kurir lokal, bisa dibuatkan promosi animasi di Indonesia. Kemudian ada keterampilan yang dibutuhkan. Jadi untuk dalam profesi animasi 3 dimensi ada beberapa yang keterampilan yang dibutuhkan. Pertama itu ada kreativitas dan imajinasi yang tinggi.
Jadi harus pintar-pintar bagaimana berimajinasi untuk membuat konsep yang lebih dari yang lain. Kedua, ada kemampuan menggambar secara manual atau digital. Nah, ini juga perlu di dunia animasi. Kita juga perlu harus menguasai menggambar secara manual seperti di kertas dalam pembuatan konsep. Nah, selain itu juga kita harus juga pintar dalam dunia digitalnya. Seperti kita menggambar di Corel, di Blender juga bisa dituangkan dalam bentuk animasi 3 dimensi. Kemudian harus juga memahami prinsip animasi. Prinsipnya ini misalnya bagaimana caranya berjalan dengan baik dan sebagainya. Baru di sini selanjutnya keempat ada teamwork atau komunikasi. Nah, di sini kita harus juga punya keterampilan bisa bekerja sama dengan beberapa orang atau kelompok. Karena dalam animasi itu dibutuhkan tim untuk pembuatan animasi. Nah, selanjutnya juga harus bagus juga komunikasi kita. Karena kalau tidak bagus komunikasi kita, maka kita tidak bisa juga bekerja dengan baik di dalam satu tim. Selanjutnya, tips mengisi karir dalam animasi 3 dimensi. Nah, kalau mau bergabung di karir animasi, nah, alangkah baiknya buat portofolio sekarang sejak ini. Portofolionya misalnya apa-apa nanti di situ bisa kelebihan tak di dunia animasi. Misalnya kita lebih suka dalam pembuatan model, nah, di situ kita tuangkan di portofolio kita. Kemudian kedua, pelajari software animasi populer ya. Untuk software animasi yang sekarang itu Blender sama Autodesk Maya. Jadi bisa Anda nanti pelajari, fokus di salah satu aplikasi yang bisa kita pakai. Ketiga, aktif di komunitas animasi. Nah, komunitas ini bisa dapat di grup WA, bisa juga di Telegram atau grup-grup lainnya. Bisa juga di Facebook. Banyak yang komunitas di Facebook animasi. Kemudian keempat yang paling penting itu harus banyak latihan dan update skill. Karena kalau tidak banyak latihan biar lancarnya hari ini, kalau tidak pernah latihan lagi, bulan depannya mungkin ada lagi materi yang kita lupa. Bagaimana cara misalnya membuat telinga apa dan sebagainya. Baru ini update skill. Nah, ini sering-sering cari misalnya webinar atau pelatihan yang bisa berbayar atau pelatihan yang gratis. Nah, bisa juga Anda dapat di dalam komunitas, jadi itu penting. Oke, jadi di dunia animasi 3 dimensi itu menawarkan banyak peluang karir yang menarik, kreatif, yang bisa dinamakan, yang bisa temukan minatmu dan seterusnya. Jadi ini tadi sebelum ini kan ada beberapa karir yang bisa Anda pilih. Seperti modeling animator, ada juga tadi rigger dan sebagainya. Tapi di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya ada tugas untuk Anda dikerjakan secara berkelompok. Karena jumlah Anda ada 14 orang, jadi Bapak bagi 4 kelompok, ada yang 4 orang, 2 kelompok, ada juga 3 orang 2 kelompok. Untuk kelompok pertama, Sakir
Haikal dan Mama Bayu. Untuk kelompok pertama. Untuk kelompok 2 ada Tasmin, Putri, dan Harmi. Kelompok 3 Amel, Mama Isan, Renita sama Buana. Kelompok 4 Devi, Fitra, Yuniati sama Kalisa. Oke. Jadi di sini ada, silakan gabung dengan anggotanya masing-masing dulu. Oke, silakan gabung. Sini yang Kalisa. Mama juga kasih 2 kursi meja supaya di sini ada 2 soal. Jadi silakan Anda cari jawabannya. Untuk soal pertama itu silakan sebutkan 3 profesi yang cocok untuk kelompok Anda dalam bidang 3 dimensi. Dan beserta tugas utamanya. Jadi silakan tulis 3 profesi yang cocok untuk anggota kelompok Anda beserta tugas utamanya, tugas utama dari profesinya. Baru kedua, silakan tulis profesi mana yang sangat dibutuhkan dalam bidang animasi 3 dimensi. Jadi tuliskan profesi mana yang paling cocok. Oke, silakan dikerja. Jadi jangan lupa tulis nama anggotanya sama nama kelompoknya supaya tidak tertukar nanti anggota jawaban kelompok tak. Jadi tadi untuk yang nomor 1 miliki 3 profesi serta tugas utamanya. Jadi nomor 2 itu bisa 1 profesi, bisa 2 profesi.
Insya Allah bisa dibaca kalau nulis itu aja. Saya mengingat sendiri. Jadi saya akan masakan saya teman saya bisa membacakan hasil kajian diskusi sementara itu saya akan melakukan hasil diskusi mengenai apa yang dilakukan sama hakim
Bagaimana sudah? Belum. Yang berapa? Tinggal banyak Pak. Silakan dituliskan tepat-tepat ya. Yang berapa sih?
Apa tadi? Ini ya. Ini dia soalnya kan ini tiga, ini kan tiga profesi yang cocok. Tapi yang pertama terus ya, ini jadi profesi kan ini sudah sama nih. Belum ada yang pertama. Ini lagi ini gratis. Ini tiga, ini kan ada beberapa profesi. Yang pertama kan seni mau kemana? Penyampaian hasil kami ditanyakan akan bertanya ada yang bertanya sudah nomor berapa? Jawaban nomor 1. Satu. Belakang itu deh. Jadi masih makan setelah hasil diskusi kami, nggak ada yang buat
Iya, tulis apa? Itu bukan sama ya. Mana kelompok 4 sudah. Kelompok 3. Mana kelompok 3 sudah. Jadi tinggal pembukaan dan 20. Ini bagaimana sudah? Kami. Oke, ini waktunya tinggal 1 menit ya. Tinggal 1 menit. Baru kita presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, bagaimana? Oke, bagaimana kelompok 1 2? Kelompok 1, ayo. Sedikit waktunya ya. 1 menit lagi. Hasil diskusi kami. Oke, jadi untuk setiap kelompok, sediakan 1 orang moderator. Sediakan 1 orang setiap kelompok 1 moderator. Saya akan mempersilahkan. Oke, sudah Bayo nomor 2-nya. Masih diskusi kami. Kelompok 1 bagaimana? Ya, peluknya juga. Rasanya kenapa sih bayi? Oke, bagaimana? Sudah? Terus salah Oke, bagaimana? Sudah? Oke, bagaimana sudah?
kita sudah juga? Belum? Ya, lebih nih 1 menit ini ya. Oke, tuh ada nih yang kelompok yang siap naik. Ada kelompok berapa tadi? Kelompok padi. Siapa moderator di situ? Siti. Oke, kelompok 3 bagaimana? Sudah siap? Gimana cara? Ada minum 2. Makan dulu. Sudah. Oke, jadi kita lanjut materi. Baik, latihannya dulu ya. Jadi karena semua hampir semua kelompok sudah selesai, jadi kita apa namanya? Jadi kita paparkan masing-masing anggota kelompok. Kita paparkan hasil diskusi dari setiap anggota kelompok. Yang pertama tadi kelompok 4 tadi sudah katanya kelompok 4 yang mau naik pertama. Oke. Jadi kelompok 4 dulu di. Setuju? Setuju kita? Silakan kelompok 4 naik di atas bersama anggotanya. Jadi itu yang di bawah yang di bawah disimak juga. Silakan disimak dari hasil diskusi kelompok 4. Yang di sini sedikit. Yang di sini sedikit. Bisa. Oke, jadi yang di bawah silakan disimak, silakan didengarkan pemaparan dari kelompok 4. Bagaimana kelompok 4? Sudah siap? Siap. Oke, yang di bawah silakan Pak. Bagaimana? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Adapun anggota kami atas nama Nisa, Ilyas dan Fitra yang akan membacakan hasil diskusi kami atas nama Fitra dengan ini silakan. Untuk soal yang pertama, sebutkan 3 profesi yang sangat cocok di kelompok Anda dalam animasi. 3 dia beserta tugas utamanya, yaitu editor atau video editor, menyusun pembentukan gambar atau video, mendapatkan transisi teks, memastikan pancing dan durasi. Yang kedua ada dia membuat sistem tulang atau link untuk karakter hewan, kendaraan atau objek lainnya, menentukan struktur tulang dan sendi yang sesuai dengan anatomi, menambahkan kontrol gerak untuk mempermudah animator menggerakkan model. Yang ketiga, FX artist atau visual effect artist, membuat efek visual seperti ledakan, asap, api, percikan air, sinar, debu dan petir, membuat simulasi dinamis elemen seperti rambut, cairan, partikel, menyambungkan simulasi dengan animasi agar efek tampak menyatu dengan adegan. Soal yang kedua, tuliskan profesi mana yang sangat dibutuhkan dalam animasi dengan dia dan jelaskan, yaitu kompositor dan editor. Menggabungkan berbagai elemen visual 3D render FX menjadi satu gambar akhir, menyesuaikan warna, pencahayaan dan bayangan agar sesuai elemen tanpa menyatu secara visual, membersihkan cacat gambar seperti fotokopi, plating atau
membuat efek tambahan seperti blur, itulah hasil dari diskusi kami. Jika ada yang bertanyakan silahkan angkat tangan. Oke, bagaimana kelompok 1, 2, dan 3? Jadi untuk kelompok 4 tadi, profesi dalam bidang animasi yang mereka pilih. Oke, untuk nomor 1 itu tadi ada editor atau video editor, ada rigger, ada FX artis, kemudian yang sangat dibutuhkan menurut kelompok 4 itu ada kompositor dan editor. Jadi jika ada yang kurang dipaham silakan ditanyakan di kelompok 4. Oke, jika tidak ada bagaimana? Ada di. Oke, silakan. Bagaimana? Nomor 2. Oke, silakan naik nomor 2. Jadi silakan naik, yang di bawah silakan disimak, didengarkan. Jika ada pemaparannya yang kurang dimengerti atau belum dipaham, silakan ditanyakan nanti. Oke, silakan kelompok 2 paparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Saya Hani sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya ada Putri dan ada Tasmin. Saya akan mempersilahkan kepada Putri untuk membaca hasil diskusi kami. Baik, soal yang pertama, sebutkan 3 profesi yang sangat cocok di kelompok Anda dalam animasi 3D beserta tugas utamanya. Yang pertama, konsep artis. Tugas utama menciptakan desain visual, awal bentuk karakter, lingkungan, objek, atau kendaraan sesuai arahan dari tim kreatif. Sutradara, ART, direktor, mengembangkan gaya visual dan konsisten sesuai tema proyek, misalnya fantasi, futuristik, kartun, dan lain-lain. Membuat sketsa cepat hingga ilustrasi akhir yang detail dan berwarna. Berkomunikasi dengan tim produksi untuk memastikan interpretasi desain tetap sesuai visi, tools umum, Photoshop, Corel Painter, Clip Studio Paint. 3D modeler. Tugas utama membuat 3D dari karakter, objek, lingkungan, atau aset lainnya berdasarkan desain dari konsep artis, menentukan topologi dan bentuk model agar bisa digunakan dalam animasi game atau film. Bekerja sama dengan tim karakter dan lighting agar hasil sesuai dengan arahan tools umum Blender Maya. FX artis, visual effect artist. Tugas utama membuat efek visual VFX seperti ledakan, asap, api, percikan air, sihir debu, petir, dan efek cuaca. Membuat simulasi dinamis untuk elemen seperti kain, rambut, cairan, partikel, atau kehancuran objek. Mengatur efek prosedural menggunakan sistem node atau scripting, misalnya di Houdini. Soal yang kedua, tuliskan profesi mana yang sangat dibutuhkan dalam animasi 3D dan jelaskan. Konsep artis, mengapa? Karena mereka menciptakan akan fondasi visual dan konsep awal yang akan menjadi paduan bagi
seluruh tim produksi, mulai dari karakter lingkungan hingga aset lainnya, memastikan konsistensi, visi, dan kualitas akhir produk. Itulah tadi hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, bagaimana kelompok 1, 3, dan 4? Silakan jika ada yang kurang dimengerti atau kurang dipaham, silakan ditanyakan ke kelompok 2. Bagaimana? Bagaimana kelompok yang lain? Oke. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya berapa? Tiga, Pak. Saya Bertiga. Karena kelompok 1 yang duluan, jadi kelompok 1 dulu. Iya, karena duluan anak terbaik. Oke, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan Hasil diskusi hasil diskusi dan dari kami dan kelompok kami. Saya atas nama sakit dan baik dan memakai kepada baik. Sebutkan 3 profesi yang sangat cocok di kelompok Anda dalam animasi teknik beserta tugas utamanya. Kedua, tuliskan profesi mana yang sangat dibutuhkan dalam animasi teknik dijelaskan. Yang pertama, konsep art. Menciptakan desain visual awal untuk karakter lingkungan, objek atau kendaraan sesuai arahan dari tim kreatif. Yang kedua, mengembangkan gaya visual yang konsisten sesuai tema proyek, misalnya fantasi, futuristik, atau kartun dan lain-lain. Yang ketiga, menyediakan referensi visual untuk tim produksi seperti 3D, modeler, animator, dan tekstur art. Yang keempat, membuat sketsa cermat hingga ilustrasi akhir yang detail dan berwarna. Yang kelima, berkomunikasi dengan produksi untuk memastikan interpretasi desain tetap sesuai. Yang kelima, berkomunikasi dengan tim produksi memastikan interpretasi dengan desain tetap sesuai. Yang kedua, 3D modeler. Yang pertama, membuat modeler 3D dari karakter objek, lingkungan atau aset lainnya berdasarkan desain dari konsep artis. Yang kedua, menentukan topologi dan bentuk model agar bisa digunakan dalam animasi, game, atau film. Yang ketiga, mengoptimalkan model untuk penggunaan real time, gap, atau high res. Yang keempat, mempersiapkan model untuk proses rendering dan animasi. Yang kelima, bekerja sama dengan tim tekstur dan lighting agar hasil akhir sesuai dengan arahan visual. Yang ketiga, effects art, visual effect art. Pertama, membuat efek visual VFX seperti ledakan, asap, api, percikan air, sihir, debu petir, dan efek cuaca. Yang kedua, membuat simulasi
dinamis untuk elemen seperti kain, rambut, cairan, vertikal atau kehancuran objek. Yang ketiga, menghubungkan simulasi dengan animasi agar efek tampak menyatu dengan adegan. Yang keempat, mengatur efek prop menggunakan sistem roda atau shifting, misalnya di Audi. Jawaban soal yang kedua, FX art visual efek art karena dapat membuat efek visual VFX seperti ledakan, asap, api, percikan air, sihir, debu, petir, dan efek cuaca, dan dapat menggabungkan simulasi dengan animasi agar efek tampak menyatu dengan adegan. Mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi itu tadi pemaparannya kelompok 1. Yang pertama itu mereka pilih konsep artis, 3D modeler, dan sama efek artis. Terus soal keduanya itu mereka pilih efek artisnya. Gimana kelompok yang lain? Kelompok yang lain yang jawab. Kalau tidak ada silakan itu. Kelompok terakhir, silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 anggota putaran yaitu Ihsan Muhammad Amir akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ihsan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai pertanyaan LKPD. Pertanyaan nomor 1 adalah sebutkan 3 profesi yang sangat cocok di kelompok Anda dalam animasi 3 dimensi beserta tugas utamanya. Jawaban dari nomor 1 adalah 3 dimensi animator yang bertugas untuk A. Menghidupkan objek atau karakter 3 dimensi dan memberikan gerakan sesuai dengan skenario atau storyboard. B. Mengatur ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan interaksi karakter agar terlihat realistis. C. Menganalisis dan menyesuaikan gerakan berdasarkan referensi video atau motion capture. Nomor 2 juga bertugas untuk A. Membuat sistem tulang atau rig untuk karakter, hewan, kendaraan, atau objek lainnya agar bisa digerakkan oleh animator. B. Menentukan struktur tulang dan sendi yang sesuai dengan anatomi, karakter, atau fungsi objek. C. Menambahkan kontrol gerak untuk mempermudah animator menggerakkan model. 3. FX artist atau visual effect artist yang bertugas untuk A. Membuat efek visual seperti ledakan, asap, api, percikan air, debu, dan efek cuaca. B. Membuat simulasi dinamis seperti kain, rambut, cairan, atau kehancuran objek. C. Menggabungkan simulasi dengan animasi agar efek tampak menyatu dengan adegan. Pertanyaan nomor 2 adalah tuliskan profesi mana yang sangat dibutuhkan dalam animasi 3 dimensi dan jelaskan. Jawaban dari nomor 2 adalah 1. 3D modeler yang bertugas untuk membuat model 3 dimensi seperti karakter, objek, dan lingkungan. 2. Rigger
yang bertugas untuk membuat sistem rigging untuk karakter tiga dimensi agar dapat dianimasikan. 3. Lightning artist yang bertugas untuk mengatur pencahayaan dalam skenario animasi tiga dimensi. Baik, itulah hasil diskusi kami mengenai pertanyaan pada LKPD. Saya kembalikan ke moderator. Setelah hasil diskusi kami, jika ada yang bertanya, silakan. Gimana? Apa itu animasi 3D? Animasi tiga dimensi adalah teknik membuat objek tiga dimensi yang tampak hidup dan bergerak dalam ruang digital. Digunakan di film, game, iklan, arsitektur, medis, dan lainnya. Baik, apakah jawaban tersebut sesuai dengan pilihan Anda? Sesuai. Oke, jadi itulah tadi pemaparannya kelompok 3 ya. Rika pilih tadi 3D animator, baru Atau rigger dan Trigger sama FX artist. Jadi bagaimana? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, silakan ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sudah beres. Oke, silakan tutup dulu. Jadi itu tadi pemaparan dari kelompok 3. Jadi berdasarkan dari hasil diskusi 4 kelompok, jadi profesi yang cocok yang dipilih beberapa kelompok. Jadi semua kelompok itu memilih FX artis. Semua memilih FX artis. Baru 3 kelompok memilih 3D animator. Baru 2 pilih rigger. Konsep artis juga 2. Baiklah, karena semua kelompok sudah naik, maka kita selanjutnya kesimpulan pelajaran untuk hari ini. Ada yang bisa tarik kesimpulan tentang materi hari ini? Saya Pak. Oke, silakan Ihsan. Animasi tiga dimensi adalah teknik membuat objek tiga dimensi yang tampak, hidup, dan bergerak dalam ruang digital. Tiga dimensi digunakan di film, game, iklan, arsitektur, medis, dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk Ihsan. Oke, masih ada yang bisa menyampaikan kesimpulan hari ini? Saya. Oke, silakan Ananda Putri. Ya. Jadi kesimpulan yang kedua itu kita bisa mendapatkan sebuah karir dan peluang kerja seperti menjadi konten kreator yang dapat menghasilkan uang. Oke, terima kasih Ananda Putri, tepuk tangan. Oke, jadi kesimpulan hari ini sesuai tadi dengan penyampaian tadi Ananda Ihsan sama Ananda Putri. Jadi ada beberapa pekerjaan di dunia industri dan karir yang bisa digeluti di dunia industri. Jadi ada beberapa tadi yang karya yang bisa kita geluti, antaranya di periklanan, games, dan content creator. Kemudian untuk keterampilan di bidang animasi itu dibutuhkan kreativitas, kemampuan menggambar baik manual maupun digital, pemahaman tentang animasi, teamwork yang bagus, dan komunikasi yang lancar untuk memperkuat kerjasama dalam tim. Oke, jadi
Jadi kita breaking lagi dulu. Breaking dulu baru penutupan. Oke, jadi silakan berdiri dulu. Jadi masih mau yang tadi? Yang tadi? Oh, yang lain mau dulu. Jadi nanti kalau saya sebutkan, jadi nanti SPI-nya begini. Jadi kalau saya sebutkan nanti anggota nama kelompoknya berdiri, toh? Berdiri. Jadi SPI-nya gini. Kalau saya sebutkan kelompok 1, jadi kelompok 1 berdiri. Nanti kelompok 1 lagi tunjuk kelompok berapa. Misalnya kelompok 2, jadi kelompok 2 yang lagi berdiri. Begitu seterusnya. Oke, Mas. Oke, silakan dulu. Oke, jadi kita mulai. Jadi kelompok berapa dulu? Kita mulai dulu, Pak. Oke. Jadi kelompok 3. Ayo belum fokus ini. Oke, kita ulangi dulu. Kita dulu ini. Oke, kita apa dulu Pak? Oke, kelompok fokus nah. Kelompok 2. 2. Kalau begini tuh artinya ini kelompok 2 sama kelompok 3 baku dendam ini. Oke, kita ulangi dulu kan. Jadi sudah paham toh? Paham. Oke, kita dulu. Oke, silakan fokus dulu nah. Fokus. Jadi kalau ada yang salah bagaimana? Biru tunggu. Oke. Itu jadi setelah kami fokus. Oke. Jadi dikasih keras kasih keras nanti suaranya supaya kelompok yang lain juga dengar. Oke. Kelompok. Oke, kelompok 1. Kurang fokus kelompok 4. Makanya dengar dulu. Oke, silakan didengar nah. Kelompok 3. 1. Lagi. Masalahnya kurang fokus dia. Oke, kita lanjut lagi. Alright. Usahakan fokus nah. Semua anggota juga harus teriak. Masa satu orang yang teriak? Iya, teriak. Oke, jadi silakan fokus nah. Fokus. Kelompok 4. 2. 4. 1.
Jadi untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Kita Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Jadi semoga hari ini